Saat itu, tahun baru 1947, usai tunaikan sholat subuh, Abi Hasan Said mulai menerka provokasi baru musuh. Berbagai provokasi dan pelanggaran perjanjian tentara nikah Belanda telah dicatatnya. Jam dinding menunjukkan waktu 5.30 pagi. Gerakan provokasi Belanda mulai muncul kembali sesuai dengan perkiraan. Kontak senjata perang semesta 5 hari 5 malam telah tersulut pada pagi itu. Salah satu perang dahsyat mempertahankan kemerdekaan, bagian dari perjuangan revolusi kemerdekaan nasional Indonesia yang menggelora di seluruh Nusantara. Satuan-satuan pejuang yang terdiri dari Tentara Republik Indonesia atau TRI dan Laskar tanpa dikomandoi merangsek ke pusat kota yang berada di alun-alun Masjid Agung. Salah satu laskar perjuangan di Palembang adalah Laskar Pemuda Napindo, pimpinan Abi Hasan Said, langsung bersiap di markas yang berkedudukan di Kunes dan Hugeward. Beberapa kendaraan penuh serdadu dari benteng Belanda mengambil posisi siaga tempur di Simpang 4 Masjid Agung, melancarkan serangan ke arah markas Laskar Napindo. Terjadi konflik yang meletus di daerah Tengkuruk di kota Palembang yang akhirnya meledak menjadi pertempuran pertama di kota Palembang saat 5 hari 5 malam. Dalam pertempuran itu bangkit para pemuda-pemuda dari seluruh tempat yang tumbuh secara spontan menghadapi pertempuran pihak musuh, dalam hal ini pihak Belanda yang ketika itu berada di bawah perlindungan NICA, Nederlandse Civil Administration. Mereka berlindung di balik kekuatan tenaga Inggris untuk kembali menjajah Indonesia. Karena itu, pihak pemuda kita bangkit melawan dan terjadilah pertempuran bersejarah. Kontak senjata antara Laskar Pemuda Napindo pimpinan Abi Hasan Said dan Belanda mengarah ke arah Pasar Lingkis yang kini merupakan Pasar Cinde Palembang. Di tengah-tengah peperangan, datang perwira pejabat wakil Kepala Staf Operasi Divisi 2, Letnan 1 Joko Surojo. Ia menyerahkan secari kertas yang ternyata berasal dari Kapten Alamsyah, perwira operasi Divisi 2 Garuda. Pertempuran ini, saudara sekalian, tidaklah seimbang. Bayangkan, pihak pemuda kita rata-rata bersenjata bambu runcing dan senjata karabin Jepang, senapang Jepang. Senapang Jepang itu kalau kita mau menembak, mengisi pelurunya satu persatu. Satu peluru sekali dikokang, lalu tembak. Sedangkan yang dipakai oleh pihak lawan dalam hal ini pihak Belanda adalah stand gun. Kita tidak pernah tahu bagaimana stand gun itu. Dengan satu deretan peluru dimasukkan ke senapang tadi, sekaligus berpuluhan peluru bisa mereka tembak. 2, mereka pakai mortir. Kita tidak pernah tahu apa bunyi dari mortir itu. Kita mencari ke udara apa bunyi seruling. Untuk kemudian kita berdiri, tiba-tiba meledak bom dari mortir tadi, memotong
perut dari mereka yang berdiri tersebut mati korban. Teknologi baru dalam persenjataan berhadapan dengan bambu runcing. Dalam keadaan seperti itu, tentu banyak korban dari pihak Indonesia ini. 5 hari 5 malam. Pihak Indonesia dalam keadaan yang sulit tetap terus berjuang, tidak mundur dengan senjata yang diwarisi dari Jepang yang tertinggal teknologinya. Abi Hasan Said mengedepankan semangat perjuangan, walau tak berada pada satu garis komando dengan pasukan TRI atau Tentara Republik Indonesia. Abi Hasan Said menerima perintah perwira operasi Divisi 2 Garuda dan bersama pasukan Laskarja langsung bergerak ke arah Front Caritas. Perang 5 hari 5 malam ini dalam cerita beliau itu bahwa ini perang bersosok perang rakyat semesta. Jadi di mana di dalam peperangan ini melibatkan seluruh rakyat. Jadi benar-benar perang semesta, rakyat semesta. Di samping para pejuang, ya rakyatlah yang ikut mendukung. Misalnya makan, masak, ibu-ibu bagian masak, ya kan, macam-macam. Jadi benar-benar, dan pertempuran itu terjadi di tahun 47, itu 5 hari 5 malam darat, laut, udara, luar biasa. Dan di dalam cerita sejarah itu yang saya ketahui dari seluruh bekas pejuang itu, di mana mereka bercerita pada saat itu Belanda itu nyerah. Nyerahnya di mana? Di rumah sakit Caritas pusat daripada pasukan Belanda itu dipasang bendera putih. Tapi itu tidak terjadi karena bersamaan dengan itu datang yang namanya almarhum Pak Bambang Utoyo. Itu cerita ya semua. Yang pada saat itu Pak Bambang berteriak ceasefire. Tapi faktanya sebetulnya Belanda itu nyerah. Pada dini hari tanggal 2 Januari 1947, tercekam dalam keheningan. Suara tembak-menembak hilang seolah ditelan malam. Pertempuran di seluruh lini sepanjang hari dan setengah malam itu memang telah menjuluhkan tenaga, baik pada pasukan Republik maupun Belanda. Kesempatan beristirahat sejenak ingin digunakan sebaik-baiknya. Di samping mereka yang bertugas berjaga-jaga, sebagian besar prajurit telah terlelap sambil memeluk laras senapannya, berselimutkan embun. Inilah segelubit catatan perang Abi Hasan saat mengepung kawasan Caritas yang menjadi salah satu markas Belanda saat itu. Sejarah catatan perang yang menjadi salah satu alenia di antara ribuan alenia lainnya dalam buku Bumi Sriwijaya Bersimbah Darah yang ditulisnya. Catatan perang Abi Hasan ditulisnya berdasarkan rekaman peristiwa dari ingatan pribadi, dipadu dengan kerelaan rekan-rekan seperjuangan yang membagikan pengalaman pada masing-masing front semasa Perang Rakyat Semesta 5 hari 5 malam di kota Palembang. Timbulnya buku sejarah itu sebetulnya dari catatan-catatan beliau dan kumpulan dari cerita seluruh pelaku sejarah yang masih hidup pada saat itu.
Itu yang artinya yang sekarang kita bisa lihat dan bisa kita baca buku, artinya pertempuran 5 hari 5 malam di Sumatera bagian selatan itu. Kegemaran seorang Abi Hasan dalam membaca sudah terlihat saat pemimpin perjuangan Sumsel Dr. Aka Gani menanyakan apa arti proklamasi pada para pemuda yang datang ke kediamannya sehari pasca proklamasi. Pemuda Abi Hasan Said memberanikan diri menjawab, proklamasi artinya pernyataan. Dalam bahasa Inggris disebut proclamation. Seketika jawaban ini dibenarkan oleh Dr. Aka Gani sambil mengangguk dan menjelaskan bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki nilai politik dan ketatanegaraan yang harus diwujudkan. Sewaktu agresi Belanda tahun 1947, beliau juga berperan menggerakkan dari sisi pemuda untuk terbentuknya BKR. Kemudian beliau ini jadi dalam kegiatan militer merupakan kesayangan Pak Mayor Jenderal Aka Gani ini. Orangnya senang dan memang gandrung berbagi. Termasuk kegiatan setelah beliau kita merdeka, kemudian sempat memimpin otorita Batam sebelum Habibie, sehingga sekarang terintislah Batam itu seperti apa semua yang kita tahu. Tapi dalam keadaan pemula yang penuh tantangan itu mampu diatasi oleh beliau, yaitu Kolonel Abi Hasan Said. Hari kedua dan ketiga, Perang 5 Hari 5 Malam, Belanda menyerang pusat pertahanan Republik di area Masjid Agung Palembang. Serbuan ini dihalau oleh pasukan Batalion Gedi bersama beberapa laskar pejuang. Belanda yang tak mau kalah, kemudian mengerahkan kendaraan-kendaraan tempur berlapis baja, pesawat udara, bahkan kapal perang yang menyerang dari Sungai Musi. Pada hari keempat, bantuan para pejuang asal Lampung datang yang dipimpin oleh Mayor Nurdin Panji. Juga bantuan dari Lahat di bawah pimpinan Letjen Harun Sohar. Namun, persenjataan Belanda yang lebih canggih dan modern membuat pasukan Republik yang mulai kehabisan stok amunisi dan logistik akhirnya kewalahan dan terpaksa mundur. Kapten Dani keras ingin bertempur terus. Pak Simbolon lalu berkata, kita ini kalah teknologi, semangat tinggi, yes. Tetapi merebut caritas yang ada di bukit itu, kita bertempur dengan bang beruncing, dengan senjata pistol. Kalau kita merebut itu, mereka dengan stand gun dari atas menembak, habis kita. Ratusan akan meninggal. Ada jalan lain, kata Simbolon. Bisakah kita berunding merebut kemerdekaan ini, memerlukan tenaga Indonesia yang
ampuh. Karena itu perjuangan kemerdekaan ini bukan hanya hari ini, tapi kita perjuangkan terus menerus bertahun-tahun. Tetapi kita pasti menang. Menjelang tengah hari, Aka Gandhi, Menteri Kemakmuran RI, mendarat di Palembang menggunakan pesawat amfibi Belanda yang diutus pemerintah RI untuk memperundingkan penghentian tembak-menembak yang sudah terjadi selama 5 hari di Palembang. Delegasi pemerintah RI ini disambut perwira tentara Belanda, Kolonel Mullinger. Perundingan berjalan alot. Para pejuang, termasuk pimpinan Laskar Abi Hasan Said, terpaksa harus mematuhi perintah pengunduran keluar kota karena menyadari betapa sulitnya keadaan ketika itu. Untuk sementara biarlah kita berunding dulu. Kita mundur. Tetapi mempersiapkan diri untuk pada waktunya nanti kembali dengan kemampuan kita yang lebih maju menghalau para penjajah. Dengan galak diterima akhirnya. Dan kesimpulannya pertempuran Palembang berakhir. Pasukan kita mundur ke perbatasan keluar Palembang. Namun beberapa tahun kemudian Republik Indonesia berdiri, diakui dunia. Belanda keluar dari RI. Pasukan yang tadinya menjajah kita keluar dari Republik Indonesia. Bendera Republik berkibar. Tanah air Indonesia merdeka. Indonesia, Palembang, Sumatera Selatan, bendera merdeka. Pasca kemerdekaan, Abi Hasan Said terus aktif membela negara dan bangsa sebagai prajurit TNI sambil terus mengumpulkan berbagai runutan sejarah perang rakyat semesta 5 hari 5 malam melalui berbagai literatur sejarah perjuangan bangsa. Upaya Abi Hasan ini tidak lain untuk melahirkan sebuah buku yang menggugah anak cucu tentang pentingnya arti perjuangan terbebas dari belenggu penjajahan. Sifat rela berkorban seorang Abi Hasan Said telah terlihat sejak masa kecilnya di desa Rasuan Ogan, Komering Ulu Timur. Inilah yang diceritakan Zuhdi Pujenegara, salah seorang kerabat Abi Hasan Said yang hingga kini masih menjaga rumah dan peninggalan keluarga Abi Hasan Said. Saya mengenal Pak Abi Hasan Said sejak kecil. Memang sudah ada bakat-bakat menjadi pejuang. Kemudian mereka salah satu sosok yang disiplin, bertanggung jawab dan patuh. Adapun hubungannya dengan masyarakat Rasuan khususnya cukup baik dan ya sempurna Pak. Menurut kami cukup berterima kasih
karena jasa-jasa beliau, sehingga kami dapat terangkat sebagai masyarakat Asuhan dengan harapan mudah-mudahan pada kesempatan akan datang sebagai penggantinya pun demikian. Sangat kami hargakan dan kami mengucapkan terima kasih. Kemudian kepada Allah kami pun berdoa semoga beliau selama hayatnya mendapat tempat yang layak, kemudian imbalan yang setimpal layak. Setelah pensiun sebagai anggota TNI dan menjadi veteran Perang Angkatan 45, Abi Hasan Said tinggal di Jakarta hingga akhir hayatnya di tahun 2003 dan dimakamkan sebagai pahlawan. Di dalam sejarah dia itu katanya, itu yang selalu dia tanamkan kepada kami bahwa sifat bertanggung jawab itu harus dibangun dari diri kita masing-masing. Itulah. Artinya diawalin dengan tanggung jawab terhadap keluarga. Di luar itu dengan apa yang kami lihat, ayah kami itu memang betul-betul seorang pejuang yang bertanggung jawab terhadap tadi negara. Memang tidak ada kompromi, saya katakan tadi, kalau sudah bicara persoalan negara nggak ada kompromi. Abi Hasan Said, salah satu potret perjuangan yang tanpa kompromi, mementingkan kepentingan negeri di atas kepentingan pribadi. Dan lebih dari itu, dirinya mewariskan kisah perjuangan rakyat semesta yang akan selalu dikenang. Kemudian kepeduliannya terhadap masyarakat dalam berbagai, pada momen lebaran, pada momen-momen hari-hari besar agama, itu memang ya sudah bawaannya berbagai, di mana dia juga merintis BKR yang akhirnya jadi TKR, jadi TNI. Artinya untuk adanya TNI, dia memulainya bukan setelah hebatnya TNI, tapi mulai rintisan awal terbentuknya TNI yang dimulai dari BKR, Badan Keamanan Rakyat. Abi Hasan Said sebagai pemuda waktu itu, tahun 1947, itu sudah berperan menggerakkan pemuda-pemuda untuk masuk ke BKR yang berubah jadi TKR, akhirnya menjadi TNI seperti yang kita kenal sekarang ini. Benteng Kuto Besak telah menjadi saksi bisu kokohnya semangat para pejuang rakyat semesta Perang 5 Hari 5 Malam. Walau telah lama berlalu, namun pengorbanan Angkatan 45, baik harta benda maupun jiwa raga, masih tetap dikenang di hati sanubari warga Sumatera Selatan.